harus berperan dari rumah, dari pihak sekolah juga menurut saya. Kenapa teh? Jadi dia tahu sebetulnya dia itu laki-laki itu harus berpasangan dengan siapa. Seharusnya sejak dini. Jadi jangan sampai dia suka dengan laki-laki lagi. Perempuan jangan suka sampai perempuan. Welcome to Ruang Admin Podcast. Kita nggak podcast-podcastan lagi nih, dan sekarang ini edisi Peduli AIDS ya. Hari AIDS Sedunia. Hari AIDS Sedunia. Nanti tanggal 1 Desember, dan kebetulan saya bersama dengan Kang Ali. Ini adalah dari pegiat dari warga peduli AIDS atau WPA Kuningan. Kang Ali ini ternyata sudah malang melintang ngurusin ODA ya, orang dengan HIV AIDS itu udah lama ya Kang ya? 2011 akhir. 2011 akhir. Sampai sekarang 2022. Ya Allah, berarti udah 11 tahun ya Kang Ali? Hampir ya, kurang lebih 10 tahun, 11 kurang tahun. Lebih 10 tahun, 11 tahun. Nah, teman-teman, kita perlu, kenapa saya menghadirkan ini? Karena angka positif AIDS itu di Indonesia itu tinggi ya Kang, dari tahun 2019. 2019. Untuk update-nya aja tahun sekarang ya, terutama tahun sekarang itu Januari Juni itu 519.000. 519.000. Itu tahun sekarang aja sampai Juni, belum sampai Desember karena belum, biasanya update itu sampai tanggal 15 Desember itu baru bisa diupdate, dikatakan 1 tahun temuannya. Kalau di atas tanggal 15 itu biasanya masuk ke tahun berikutnya. Jadi untuk Indonesia itu 519.000. Untuk di Kabupaten Kuningannya sendiri itu tahun sekarang Januari Juni aja udah 66 di 66 apa? 6 orang ya positif HIV. Orang. Januari Juni tahun sekarang ya, temuan baru 2022. Iya. Dari Januari sampai Juni totalnya 66. Masuk September itu udah di angka 80-an. Wah, September 80. Yang berobat di 45 itu saya belum update, cuma di tahun yang lalu aja itu 300 lebih. 300 lebih itu yang berobat masih hidup ya, tidak dihitung yang meninggal. Yang follow up ditemukan positif HIV lalu tidak berobat itu juga lumayan angkanya. Kalau ini berarti berdasarkan data dari Dinas Kesehatan atau dari Akang sendiri sebagai NGO? Ya. Kalau angka yang tadi saya sebutkan itu berdasarkan sumber dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Yang selalu update, walaupun saya tidak minta, itu tetap ada di berita online. Itu sumber data dari Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan berarti? Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Waduh, berarti 80. Dan itu ternyata Kang, ketika saya juga sempat baca-baca sih ya sebenarnya, ini faktor apa sih yang meningkatnya AIDS ini? Kalau misalnya dari Akang sendiri juga sebagai warga peduli AIDS juga kan ya, mungkin sering ke lapangan kan tahu nih. Jadi gini, kita juga punya tolak ukur keberhasilan ataupun apa ya, target kita gitu. Semakin banyak ditemukan itu bukan berarti itu apa ya, menjadikan titik negatif buat Kabupaten Kuningan sendiri. Justru itu hal yang positif. Kenapa hal positif itu? Kita tidak bisa tutup mata apa ya, tidak adanya orang-orang yang beresiko ya, faktor resiko seperti halnya maaf kita adanya WPS, LSL yang dikatakan laki suka laki kayak gitu, waria ataupun transgender itu ada. Suka nggak suka, mau nggak mau kita harus mengakui itu ada di Kabupaten Kuningan. Ada, itu ada. Suka nggak suka itu ada. Kita data itu memang valid, ada. Boleh kita ke lapangan bareng ataupun ya kita barengan gitu, itu ada, datanya ada. Berarti bukan cuman faktor bergonta-ganti pasangan aja, ternyata dari sesama jenis juga berpengaruh ya Kang? Jadi memang faktor yang sekarang itu dari gonta-ganti pasangan. Kenapa dari gonta-ganti pasangan? Memang di saat salah satu pasangan mereka yang sudah positif berhubungan dengan yang negatif tertular, yang hubungan ini yang negatif yang baru tertular ini, dia bermain lagi dengan yang lain. Jadi kayak apa ya, MLM ya, kayak 1, 3 cabang lagi 5.
Dan hitungannya itu waktu itu di Jawa Barat aja setiap orang, satu orang yang positif HIV itu bisa dikatakan ada 5 pasangan. Bisa dikatakan 5 pasangan. Di saat misalkan tahun sekarang Januari Juni itu ada 66, itu berarti dikalikan 5. Itu harus tahun berikutnya itu goalnya tuh. Ya Allah, berarti sebetulnya harusnya seperti itu hitungannya. Berarti dari yang hal kecil jadi menular ya iya. ternyata. Nah, dan kalau saya lihat sih kemarin ternyata bukan karena, kalau tadi kita ngomongin LSL ya Iya. Kang ya, yang sekarang di Kuningan itu semakin lama semakin Betul. banyak. Kemarin datanya sampai bulan September 2022 ini tadi Kang bilang sampai 80 orang. 80 orang ya. Dan itu kan peningkatannya banyak dong dari Juni ke September. Ya. Dan ini apa Kang? Ternyata ketika ada penemuan itu ada di sebuah media internasional yang bilang bahwa LSL itu bukanlah yang penyakit bawaan, ternyata bukan dari bawaan lahir, tapi itu karena itu ada penelitian ya dilakukan ratusan orang. Dari 500 itu kan ternyata hanya tidak ada yang gennya itu nggak ada nih, gen waria nggak ada. Mohon maaf nih ya. Maksudnya gen yang lelaki ke perempuanan nggak ada, perempuan ke laki-lakian nggak ada, tapi justru hanya ada laki-laki dan perempuan nih. Berarti itu semua faktor apa dong Kang sebenarnya? Ya, apa ya? Mungkin tadi klarifikasi dari 66 ke 80 ya data itu memang bukan semuanya LSL ya Teh. Memang mayoritas itu ya semua bukan LSL. Memang itu hampir kebanyakannya itu LSL. Nah, mengenai tadi gen atau bukan gen ya. Memang bukan gen sih. Seperti halnya kayak narkoba, jangan coba-coba. Lu jangan coba-coba tidur atau berhubungan badan lah, berhubungan seks dengan laki-laki kayak gitu, karena susah untuk lepas nantinya. Jadi orientasi seksnya jadi berubah. Jadi itu kayak dia mempengaruhi diri sendiri gitu. Jadi ternyata enak bahasa mereka kan kayak gitu loh. Ada contohnya ini ada dengan dampingan saya juga orang hetero, jadi ingin mengetahui nah sih gitu mana kudu kieu gitu hetero ya. Tuh hetero itu laki ke perempuan. Oh, laki ke perempuan. Dikirain bukan ACDC berarti bukan ya? Bukan. Kalau ACDC itu biseks. Biseks ya. Panjang lagi kalau kita belajar itu namanya, saya lupa. Saya lupa. Ada pelajarannya itu saya lupa. Nah itu tadi mengenai itu menularnya itu karena sudah berhubungan badan. Mengenai tadi yang testimoni dengan saya kepo gitu, pengen mengetahui. Lu beristri, berhijab istrinya lo. Berhijab sadar. Kenapa sih dia cerita? Dia karena bergaul nongkrong bareng dengan transgender. Tapi dia juga geli lihat transgender waria itu, geli. Waktu itu cerita dia nih. Ini asli nih menurut dia. Itu umur berapa tahun Kang? Udah 40-an. Oh, udah matang ya. Dan itu dia timbul gejala suka dengan laki-laki tuh dari kapan berarti? Pas lahiran tuh 40 hari tuh masa. Oh, istrinya masa idah. Kenapa nggak dikasih mie instan aja gitu ya? Mami ayam ya. Mami ayam. Jadi coba-cobanya bukan sama waria, sama laki-laki. Sama laki-laki. Sampai sekarang ya ternyata emang menurut dia emang berbeda. Enakan dengan laki-laki sama istrinya itu. Sampai pasangannya lumayan banyak dan bukan berbeda ya LSL sama waria. Dia bukan pasangan waria, tapi dia penyuka laki-laki LSL. Jadi dianya maksudnya jadi dia yang menjadi laki-lakinya gitu, bukan jadi perempuannya gitu ya? Bukan, dia jadi laki-lakinya. Tuh, jadi berarti yang beberapa orangnya juga memang katanya dia itu enak. Jadi akhirnya susah lepas. Tapi kan kasihan jadi korbannya ya, maksudnya yang jadi si ini lah, maksudnya kan kalau itu laki-lakinya, berarti kan ada perempuannya nih. Ada. Si laki yang menjadi kewanita-wanitaannya. Nah itu kan bayangin aja mungkin duburnya itu rusak mungkin ya Kang ya. Betul yang seharusnya untuk diperuntukkan untuk yang lain atau feses yang seharusnya diperuntukkan untuk feses, ini malah jadi peruntukan yang lain. Bukan kan pada tempatnya ya. Pada tempatnya. Kan Iya, betul kebayang banget. Kang. Memang
tragedi ini apa ya, banyak teman-teman LSL itu bukan banyak ya, ada lah, sudah ada yang rusak pada tadi di duburnya itu. Memang untuk di Kuningan sendiri, maaf, loncat ke pengobatannya itu untuk dubur itu masih cuma ada di Puskesmas Cidahu teh. Cuma ada di Puskesmas Cidahu. Untuk dubur. Itu juga namanya itu anuskopi. anus apa? Anuskopi. Untuk daerah dubur itu namanya pengobatannya alatnya anuskopi. Itu adanya di baru di Puskesmas Cidahu. Kenapa di daerah timur? Emang waktu itu baru terset up-nya di sana. Kalau Apa untuk karena penyebarannya di sana banyak? Waktu itu memang kasusnya di sana. Oh, di sana. Ya akhirnya kita tempatkan di sana teh, di daerah timur. Terus emang SDM waktu itu puskesmasnya lagi bagus, orangnya juga apa ya, medisnya itu ada yang menangani, akhirnya kita tempatkan di sana. Dan untuk apa ya tadi masalah kenapa sih ada perempuan ada lakinya? Ada yang namanya mereka, bahasa mereka top sama boti. Ada juga apa ya, kayak bisa laki-laki juga bisa perempuan, freestyle, ada yang begitu juga. Untuk yang mereka itu jadi laki-laki perempuan, memang sekarang yang jadi perempuan itu kadang ingin mencoba jadi laki-laki. Menurut sekarang, zamannya sekarang itu nggak ada yang namanya boti, nggak ada yang namanya top. Kadang mereka udah pengen mencoba apa ya, bervariasi barangkali ya, seperti itu. Mereka juga mencoba seperti laki-laki ya. Cuma teh di sini yang beberapa orang yang curhat ke saya sampai belak-belakan kayak gitu, orang yang mau diajak tes HIV. Di saat dia diajak tes HIV, konseling atau apa, saya suka setelah konseling sama konselor gitu, ikut ngobrol apa, perkenalan segala macam, pendekatan emosional. Memang seseorang cerita itu ke saya juga, saya beberapa kali ketemu dengan dia gitu. Yang akhirnya mereka kenal, tapi di saat sudah tes HIV, kita ceritain tuh, jubret, lu kayak gini. Saya minta bahasa Sunda ramah, gue punya istri, punya anak, suatu saat gue sudah kakek-kakek, nenek-nenek, ada yang ngurus. Lu siapa yang ngurusin lu? Dia bilang gini jawabnya, bisa aja ngangkat anak angkat. Yeah. Ya, waktu kecil, pas udah gede, masa mama sama papanya cowok semua? Apa yang dia anakmu bilang kan kayak gitu sampai. Ya kalau dari hati mereka sih penyesalan tuh ada. Penyesalan itu ada, cuma memang sulit untuk pengen berubah. Kalau di pergaulan yang sama ya. Kalau dia bergaul, ada yang pernah nggak sih kan sampai tobat dan menghindari pergaulan orang-orang yang itu gitu sekitarnya? Sebetulnya ada nggak sih yang udah berhasil? Ada sih, ada. Cuma memang sampai nikah dengan perempuan itu ada, sudah sampai nikah sama perempuan. Di saat kita sih berharap nggak sampai jauh berhasil stop kayak gitu ya. Di saat berkurang dan lu udahlah, nggak usah ngacak-ngacak lagi, lu nggak punya rahim tapi ini kok beranak biak terus gitu. Udah sampai di sini ya. Mereka sih kalau disebut penyesalan ada, cuma karena sudah pikirannya, seksnya sih akar situ susah ya. Dan waria pun, transgender pun, kalau dikasih lahir lagi, disuruh lahir lagi, mereka memilih pengen jadi perempuan, gak pengen jadi waria. Transgender, waria, sampai seperti itu. Gue juga gak mau seperti ini, gue pengen jadi perempuan. Ya nggak bisa lah, udah kodratnya Allah. Mungkin dengan jadinya laki-laki dia bisa memberikan banyak, menjadi yang soleh atau gimana ya. Di saat kita sulit untuk merubah mereka, emang bukan yang sudah pengen ngerubah, bukan kita aja ya. Kalau waria itu dari kecil, udah dari SMP, SMA, dari remaja itu sudah ada kelihatan. Karena kalau waria kan nampak ya, nggak kayak LSL. Kalau LSL kan nggak nampak. Oh ini LSL bukan nih. Teteh juga saya LSL bukan, kan nggak tahu. Tapi kalau waria itu nampak, emang dandan gitu kan, udah kelihatan dari itu. Sampai ada yang cerita sama orang tuanya ke dukun, ke apa, dibawa. Ya emang
obatnya dari diri dia sendiri, kemauan diri dia sendiri sebetulnya. Ngeri ya, Semampu nggak? besar, ngeri banget. Tapi yang paling ada nggak sih Kang anak-anak, kan sekarang perkembangannya juga banyak ya, ada nggak sih Kang yang anak remaja gitu kasusnya tuh? Ada. Anak umur di bawah umur lah gitu. Kalau anak-anak itu ada 20 berapa ya kalau saya, kalau seingat saya itu 23 ya, 20-an lah. Untuk angkanya itu 20-an itu di umur 14 tahun ke bawah. Itu yang dari lahir. Cuma ada juga yang remaja SMP SMA itu memang dari faktor resiko kelakuan dia sendiri gitu, kayak sepertinya LSM itu ada. Yang itunya udah rusak gitu ya? Udah rusak juga ada. Sampai apa ya? Yang lucunya itu ternyata ada tetangga saya. Ceritanya itu adalah sampai bukan tetangga sih, lebih contohnya kenal ke saya gitu ya. Kenal ke saya sampai nangis-nangis apa, sampai nyamper ke rumah, digeberin tuh kalau malam buburnya panas Ya Allah, segala sampai macam. gitu Kang? Sampai seperti itu ya, sampai nangis gitu ya. Sudah saya saranin sih kalau bisa jangan bekerja di luar kota dulu lah, biar walaupun tidak 24 jam terkontrol, setidaknya terkontrol di saat malam tuh ada di rumah. Dan yang paling bahaya itu predator dong berarti ya? Predator yang kan, tadinya ya. udah nikah terus berubah ini, terus dia tidak mau jadi wanitanya, tetap pengen jadi laki-laki. Predator ya itu berarti kan yang paling parah tuh. Ya, jadi kalau mungkin edukasinya kita juga tidak apa ya, kurang mengedukasi ya, ataupun dari pendidikan dini itu sebetulnya mah seks, kalau menurut saya ya teh, seks itu harus sudah diajarkan. Berarti ini bersikap seperti itu, lelaki suka lelaki itu juga berperan dari rumah, juga berperan banyak. Harus berperan dari rumah, dari pihak sekolah juga menurut saya. Kenapa teh? Jadi dia tahu sebetulnya dia itu laki-laki itu harus berpasangan dengan siapa. Seharusnya sejak dini. Jadi jangan sampai dia suka dengan laki-laki lagi. Perempuan jangan suka sampai perempuan lagi, walaupun ya kalau perempuan sama perempuan kan di luar HIV AIDS ya. Ya contoh kecilnya itu, maksudnya lu tuh tempatnya pada mana sih berpasangan? Mungkin dari kecil tuh, dari rumah itu ya, bukan kecil, dari sedini mungkin itu sudah diajarkan. Pas masa balik lah kasarnya, pas masa balik kan pikiran seksnya sudah ini ya. Terus gua mau kemana, masa kenakalan mungkin itu sudah terkontrol. Maksudnya itu lebih bahaya di kamar berdua sama laki-laki loh daripada sama perempuan kan. Kasarnya kan seperti itu. Lu mau perempuan, kalau imah gitunya, zaman sekarang kan kayak gitu ya ibu-ibu ya. Yang malah laki mereka kayak gitu. Sebetulnya apa ya? Itu juga harus diajarkan dari sekarang sih. Dari sejak dini berarti. Sejak dini harus. Terus kalau misalnya anak-anak udah mulai main boneka, itu. Terus anak laki-laki maksudnya udah mulai main boneka, udah mulai coba-coba lipstik. Nah, dari umur 2 tahun maksudnya dari balita itu harusnya tidurnya udah mulai pisah sama ibunya dong. Kadang si ibunya juga kadang mendukung. Iya. Kayak di TikTok gitu ya. Budak TK Asep di kerudungan ya. Sebetulnya mah ya kalau sekali 2 kali memang bercanda sih is okay ya. Kadang itu yang akhirnya nanti di pas PAUD, pas menginjak SD itu jangan sampai itu terulang kembali lah, karena lu laki-laki nggak pakai kayak gituan kan. Mungkin yang seperti ngeri itu teh. tuh kayak anak memang, SMP ya. Dari tadi kita ngobrol LSL ya teh, emang tidak tutup kemungkinan isu senasional di Indonesia, malah seperti di Indonesia, kita bicara Indonesia ya, memang lagi fokus ke temuan ke LSL. Temuan di LSL kenapa? Memang sekarang bukan hanya di Kuningan saja, di Jawa Barat saja, emang se-Indonesia sekarang sedang fokus mengikis penyebaran virus HIV di kalangan LSL, karena emang begitu hebat banget penularannya. Dan itu terbukti di saat kita ada kegiatan mobile PCT
di saat kita mengumpulkan komunitas LSL itu sulit kan. Kita mengumpulkan teman-teman yang sudah dekat dengan kita, sudah pernah ketemu, kita suruh ajak temannya atau pasangannya datang. Ternyata pas kumpul nih, yang satu bawa pasangan, yang satu bawa pasangan, ini mantan gitu, malah silang. Jadi silang, maksudnya silang itu ini pernah kesini, ini pernah kesini, kayak gitu kan. Memang apa ya, emang tidak ada aturan kan mereka ya. Emang bukan tidak ada aturan saja sih, orientasi heteroseksual sama homoseksual itu apa ya, berbedanya kayak gini. Kalau heteroseksual laki sama perempuan mungkin kuatnya berapa, misalkan 1 sampai 5 kali berhubungan badan dalam satu hari. Kalau LSR itu bisa lebih, bukan 1, malah 5 sampai berapa Kuat kali. ya, itu minum kopi apa? Kalau saya kopi espresso. Jadi ingat, kita kopi dulu. Kopi dulu tuh kan. Jangan tanya kopinya itu asli dong. Kalau mau minum kopi, kopinya kopi kuningan. Dan sambil jeda-jeda nih Kang, saya cuma ngingetin buat para netizen, juga untuk sahabat-sahabat, kalau misalnya pengen nonton atau nyimak podcast yang insya Allah bermanfaat ya Kang, Insya untuk Allah. kita semua, edukasi, jangan lupa untuk simak di Kuningan Podcast setiap hari Sabtu. Kayak setiap hari Sabtu bakal ada podcast-podcast terbaru edisi sekarang. Ini dalam rangka ngejar AdSense Kang, jadi sama subscribe. Siap. Iya. Jadi bocor. Pas momennya juga hari AIDS dunia momennya juga hari AIDS kan. juga. Banyak pesan yang apa ya, kadang kita sama tim-tim teman-teman kita di penggiat HIV/AIDS kadang tidak cukup sosialisasi itu di saat di desa ataupun dengan Karang Taruna atau di kecamatan. Kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Benar. Tidak cukup 1 kali teh. Dan naon sih paling nempokin gambar, namun ningali di infokus gitu. Ngeri gitu. Tidak masuk kita gitu. Orang-orang itu tidak masuk di saat apa Yang ya? paling bikin takut adalah ini saya merasakan ke diri sendiri ya, Iya. punya anak laki-laki gitu itu. kan. Power nanti pergaulan nanti gitu teh. Aduh, udah maksudnya Di pondok, Ya. sarana jeung laki deh nggak. ya Di sekolah-sekolah biasa, apalagi pergaulan pulang sekolahnya tidak teratur. Benar. Bukan mendiskriminasi sekolah ya, tapi kan apa ya, tapi kita juga percaya dengan sekolah-sekolah kabupaten Kuningan pasti oke lah kayak gitu. Yang sudah terjadi juga ya, memang bukan sekolah yang tidak mudah-mudahan bagus. Kang kita bisa ketemu lagi nih sama dokter yang biasa nanganin itu Dokter Ya, Sofi ya, Dokter mudah-mudahan ya. Sofi. Kita bisa nanyain tentang seberapa pengaruh sih kan. Kalau nggak salah kalau yang AIDS itu obatnya itu dari pemerintah ya, Ha-ha, dan itu menghabiskan anggaran yang cukup banyak dong cukup ya, banyak, betul banget, dari pusat. dari pusat. Kalau dari Kuningan sendiri ada nggak PBD-nya? Dari di Kuningan itu dikirim dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Itu berapa anggarannya, berarti triliunan ya? Cukup banyak sih. Cuma memang kalau mengenai obatan mungkin nanti Dokter Sofi lebih paling. Cuma alhamdulillah sudah upgrade lah di Indonesia, sudah upgrade yang tadinya pecahan menjadi cukup 1 kali dalam sehari. Kalau dulu pagi sama malam, terbentur dengan setiap puasa kan sahur jam 3, jam setengah 4, buka jam 6 maghrib, sedangkan minum obat itu jam 7 pagi sampai jam 7 sore. Dan sekarang disatukan. Kang, pesan untuk generasi muda deh, apa dong? Ya. Bisa lihat langsung. Oke, banyak sih pesan ya. Apa ya? Banyak banget, cuma sulit ya. Intinya sih jangan jangan berhubungan seks terlebih dahulu sebelum menikah. Itu yang pertama. Kedua, narkoba juga jangan coba-coba. Oh, dari itu juga bisa ya? Ada narkoba itu narkobanya putau, narkoba suntik. Mungkin janganlah. Kalau udah pengen sih lebih baik menikah aja, bilang kepada orang Walaupun tua. masih muda juga ya? Kalau masih muda bilang aja, coba kalau memang aturan memang sudah balik, sudah ada di KUA-nya oke, di negara oke, di agama oke ya, kenapa tidak? Kalau memang belum, lebih baik tahan dulu. Caranya bisa dengan olahraga atau bisa ya, menyalurkan dengan hal-hal yang betul, kesibukan bekerja mungkin dan lain-lain. itu. Dan untuk
pemerintah mulai dari RT, RW, desa, kecamatan sampai kabupaten pun juga apa ya, pengen ya sama-sama gitu mulai berangkatnya itu. Jadi bukan kita saja ya teh nggak merasa kayak gitu, cuma apa ya, harus mengetahui informasi HIV itu yang benar-benarnya, mulai dari cara penularannya, cara penanganannya, pengobatannya, terus bagaimana sih kalau udah ada orang HIV kayak gitu, jangan sampai diskriminasi masyarakat. Jangankan masyarakat, kadang saya bicara sudah ada kejadian malah kepala desanya. Hah? Kepala desa mana? Kepala desa mana? Jadi kepo. Jangan Kang. Rahasia. Kepala desanya ada di Kuningan itu, Kang? Di Kuningan. Yang sampai seperti itu? Orangnya sakit, dirawat di salah satu rumah sakit. Bisa ya? Malah dikirim peti mati. Gusti, atas aspirasi masyarakat. Nah, kita ya penggiat dinas kesehatan dari rumah sakit Dr. Sofi, ya kita bondong-bondong gitu kayak ke sana. Maksudnya ya. Kepala desanya yang terkena? Bukan kepala desa yang terkena, masyarakatnya yang terkena. Cuma mendiskriminasi bahwasannya ini bakal membahayakan berarti warga kepala yang desa lain. juga harus edukasi dong. Edukasi, jangan ya. kayak gitu dong. Jadi, nah begitu maksudnya apa ya? Jangan hanya HIV mah. Jangan cuma seremonial aja gitu ya. Kayak gitu. Terus jangan hanya singkat, kadang ada yang berpikiran kayak gini. Geus bea tuh paihan atau naon gitu ya, masih kayak gitu. Misalkan kayak gitu kan maksudnya disisihkan kayak gitu kan ya, akhirnya tidak menularkan ke yang lain, tapi kan gak kayak gitu. Kita punya HAM. Manusia itu pasti bakal berubah walaupun dan sekarang bukan sekarang yang sudah juga bukan orang-orang yang berperilaku yang begini, maaf ya. Ibu rumah tangga yang seharusnya hanya di rumah saja itu bisa tertular. Kenapa? Karena suaminya yang mobile, perantau di luar kota atau apa. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa aja tertular dari ibunya. Banyak lah kayak gitu. Jadi mungkin kita pesannya sih hanya itu aja sih. Terutama sekarang lebih ke seks ya, anak-anak muda. Tolonglah kalau memang belum saatnya, belum dengan yang sah, belum nikah, lebih baik puasa dulu. Nah, puasa, sholat 5 waktu, ibadah kepada Tuhan, kepada Sang Hyang, dan semuanya. Teman-teman, saya ada panggilan ini. Gaya. Ya. Tapi Kang, terima kasih banyak udah meluangkan waktu ya, dan mudah-mudahan kita sama-sama berjuang untuk memberantas penyakit-penyakit yang mungkin bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Mungkin terakhir juga teh ini setiap tahun, setiap hari khas itu ada tagline. Nih, kebetulan sekarang tagline-nya itu memang satukan langkah cegah HIV. Semua setara akhiri HIV. Semua. Jadi bukan hanya satu dua orang. Semua harus satukan langkah kita bersama. Cegah ya. HIV. Jangan mentang-mentang saya pejabat, kamu tidak mau turun dong. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe juga. Jangan lupa follow di Spotify atau Anchor. Saya Andini dan Kang Ali. Ali Puji. Ali apa? Ali Puji. Ali Puji. Kalau saya Puji. Terima kasih banyak Kang Ali. Sama-sama. Dan sukses untuk kita semua. Satukan langkah untuk memberantas cegah HIV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.